Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang, termasuk orang Kristen kiranya, semoga ini benar, terbagi ke dalam dua kelompok dalam kesan mereka tentang mukjizat. Ada yang mempercayai dan menggandrungi mukjizat, dan ada yang meragukan kemungkinan terjadinya mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam penginjil Matius mencatat 3 peristiwa mukjizat yang Yesus lakukan. Maksud Matius bukan ingin memaparkan sikap orang terhadap mukjizat, melainkan memaparkan siapakah Yesus melalui sikapnya terhadap masalah orang dan melalui tindakannya membuat mukjizat. Masalah pertama yang Yesus selesaikan adalah penyakit kusta. Dalam hukum Musa, menderita kusta berarti terkucil dari masyarakat sebab hal tersebut diartikan kutukan Allah. Ucapan Yesus terhadap permohonan si kusta memperlihatkan sikapnya terhadap masalah terkutuk dan terkucil. Yesus mau orang itu bebas dari keadaan terkutuk dan terkucil. Itu sebabnya ia tidak saja menyembuhkan, tetapi mengirim orang itu menjumpai para imam. Kemudian penyembuhan budak perwira di Kapernaum sekaligus menekankan dua hal. Yesus menginginkan orang memiliki iman penuh kepada Dia sebab Dia memang yang berdaulat untuk memerintah atau menuntut orang beriman mutlak kepadanya. Sayang, orang Israel yang seharusnya memiliki iman malah dipermalukan oleh seorang kafir. Lantas penyembuhan ibu mertua Petrus dan banyak lagi masalah lainnya kembali menekankan kedaulatan Yesus atas kekuatan-kekuatan yang merusak hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, maksud dari semua perbuatan mukjizat itu adalah memperagakan bahwa Yesus sungguh adalah Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mukjizat adalah tanda yang membuat orang melihat kedudukan Yesus seharusnya dalam hidup dan atas dunia ini. Kehendak Tuhan itu menjadi dasarnya atas mukjizat yang terjadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, apapun yang kita inginkan tak akan terjadi. Tidakkah tadi kita mendengar ketika orang berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan Tuhan melakukan hal itu. Hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa mukjizat terjadi karena Tuhan menghendaki. Lalu, bagi kita sebagai orang beriman, mukjizat atas segala mukjizat adalah ketika kita diberinya iman untuk meninggikan Dia di atas segala masalah dan menjadikannya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih,
Sering ada umat di antara kita dalam hidup sehari-hari yang mengeluh, "Mengapa permohonanku tidak dikabulkan? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah terlalu sulit bagi Dia?" Dan ada juga banyak pertanyaan yang sering kali muncul mempertanyakan kasih, kebaikan, dan kuasa-Nya. Sekali lagi dari warta Injil tadi, di mana orang mengatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku," menunjukkan kepada kita bahwa pertama-tama orang tersebut tahu bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Dia punya kuasa sehingga tidak ada yang mustahil baginya, termasuk mentahirkannya dari penyakit kusta. Pengakuan ini membuatnya berani dan tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan darinya. Lalu yang kedua, ia menundukkan diri kepada kehendaknya. Ia tidak dapat memaksa Yesus mentahirkannya karena ia tahu bahwa semua tergantung pada kerelaan hatinya dan kehendaknya. Jadi, ia tahu bahwa sekalipun Yesus dapat melakukan segala sesuatu, tetapi hanya kehendaknya yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti mempunyai banyak permohonan. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita sering lupa bahwa kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Marilah kita mempunyai iman dan pemahaman yang benar ketika memohon kepadanya, yaitu dengan keyakinan, karena Dia mendengar dan mampu, dan dengan ketundukan, karena semua kembali kepada kehendaknya. Ya Tuhan Yesus, Engkau murah hati dan senantiasa berbelas kasih kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan-Mu. Nyatakanlah diri-Mu kepadaku, seperti orang kusta yang Kau tahirkan 2000 tahun yang lalu. Aku pun membutuhkan pertolongan-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan Yesus. Amin.